Tren self-diagnosis di kalangan remaja. Kita semua pernah merasa sedih, cemas, atau bingung. Tapi saat kamu mengetik kenapa kamu cemas di Google, apakah kamu sedang mencari bantuan, atau justru malah mendiagnosa diri kamu sendiri? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami konsep dasar kesehatan mental, mengenali fenomena glorifikasi kesehatan mental, menyadari bahaya tren self-diagnosis, lalu belajar cara menyikapi isu mental health secara bijak. Nah, dimulai dari sini. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Terdapat juga ciri-ciri individu dengan kesehatan mental. Individu dengan kesehatan mental yang baik memiliki ciri-ciri seperti kemampuan mengelola stres, memiliki hubungan sosial yang positif, dan dapat mengelola masalah dengan efektif. Mereka juga memiliki kestabilan emosional, dapat mengenali dan mengungkapkan emosi dengan tepat, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Menjaga kestabilan emosional dan sosial sangat penting karena dapat membantu individu menghadapi tantangan hidup, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tujuan pribadi. Dengan demikian, kesehatan mental yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Glorifikasi kesehatan mental. Konten estetik sadness di media sosial sering menampilkan kesedihan dengan visual yang indah, musik melankolis, dan kutipan puitis, sehingga menjadikan gangguan mental seperti depresi atau kecemasan tampak romantis atau keren. Glorifikasi semacam ini dapat menormalkan kondisi serius, membuat orang merasa cukup dengan menampilkan kesedihan tanpa mencari bantuan profesional. Akibatnya, penanganan kesehatan mental yang seharusnya serius jadi diabaikan, dan penderitaan justru dijadikan identitas atau tren, bukan suatu yang perlu disembuhkan. Bagi kalian yang merasa mentalnya tidak baik-baik saja, tidak usah malu, bicara, datang ke BK, psikologi, atau profesional lainnya. Karena kesehatan mental itu merupakan suatu hal yang serius dan bukan sebuah tren. Selanjutnya, tren self-diagnosis. Self-diagnosis di media sosial seperti TikTok, Instagram, atau Twitter. Contohnya, aku ADHD, aku bipolar. Hal ini menimbulkan salah paham atau stigma baru pada kalangan anak remaja serta adanya kecemasan yang akan semakin meningkat. Nah, terdapat contoh terkait konten kesehatan mental di media sosial. Konten-konten tanpa edukasi yang jelas akan menimbulkan komentar-komentar bagi orang yang awam terkait ilmu kesehatan mental atau psikologis. Langsung ngeklaim dan menelan mentah-mentah informasi tersebut. Dikaitkan dengan apa yang mereka rasakan, merasa relate dan sama, mereka akan langsung men-self-diagnosa diri mereka sendiri bahwa mereka memiliki gangguan atau masalah kesehatan mental. Pada dasarnya, media sosial seringkali mempermudah kita mengenali perasaan, mengenali apa yang kita alami. Namun, kita harus tetap hati-hati bahwa glorifikasi kesehatan mental illness bisa menyesatkan. Karena tiba-tiba semua orang mempunyai penyakit ADHD, bipolar, anxiety, padahal belum tentu. Self-diagnosis tanpa pemeriksaan bisa bikin kita merasa salah paham tentang diri kita sendiri, bahkan memperburuk kecemasan yang sebenarnya ringan. Depresi bukan cuma sekedar sedih, bipolar bukan cuma sekedar mood swing, dan ADHD bukan sekedar gampang bosan. Kalau masih bingung, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Yang pertama yaitu karena adanya informasi yang berlebihan tanpa kita filter, yang artinya tadi ditelan mentah-mentah. Lalu kebutuhan validasi dan identitas, atau lebih sering didengar dengan haus validasi. Kurangnya juga literasi terkait psikolog atau kesehatan mental. Cara menyikapinya dengan bijak yaitu memvalidasi emosi, bukan labeling atau self-diagnosis. Gunakan sumber terpercaya.
seperti jurnal atau buku, lalu konsultasi kepada profesional seperti BK, psikolog, psikiater, atau profesional lainnya, serta bijak dalam menggunakan media sosial. Mulai detik ini, kita harus sadar bahwa mental health itu penting, bukan sebuah tren. Bangun empati, bukan glorifikasi. Jangan diagnosa sendiri, berbicara dengan ahlinya yang lebih aman. Oke, cukup sekian. Bye-bye. Maaf ya kalau misal ada kata yang salah.